Beliau Mbah Ghazali ini dulu ngaji dengan guru yang bernama pertama di Belitung, yang peninggalannya ada Masjid Belitung. Itu ada seorang guru yang mempunyai pondok pesantren. Mungkin itu aktivitas keilmuan. Dalam mencari ilmu juga harus diperhatikan bahwasanya ada yang dinamakan dengan sanadul ilmi, sanad periwayatan ilmu atau sanadur riwayah. Dulu saya akan mencoba sedikit sejarah masyayikh kita, masyayikh Pondok Sarang. Dulu masyayikh kita itu mencari ilmu bukan otodidak, tapi beliau-beliau mencari ilmu lewat guru-guru yang murabbi. Pendiri Pondok Sarang Kyai Haji Ahmad Ghazali bin Lanah yang wafat tahun sekitar 1906 Masehi, seperti yang ditulis oleh Syekhina Maimun Zubair dalam kitab tarajimnya. Beliau Mbah Ghazali ini dulu ngaji dengan guru yang bernama pertama di Belitung, yang peninggalannya ada Masjid Belitung. Itu ada seorang guru yang mempunyai pondok pesantren. Mungkin itu aktivitas keilmuan pertama yang ada di Sarang, mungkin ya, karena tidak ada sejarah sebelumnya. Yang kita ketahui aktivitas keilmuan pertama di Sarang itu ada di Belitung, di Pondok Belitung namanya, yang diasuh oleh kiai yang bernama Kyai Haji Mursyidin, Kyai Haji Mursyidin atau Hasan Mursyidin. Cuma kita kepaten obor, dalam arti tidak mengetahui sejarahnya Mbah Hasan Mursyidin. Kepaten obor, beliau ngajinya di mana, lahirnya kapan, wafatnya kapan, itu tidak sampai pada kita. Yang sampai pada kita bahwasanya Mbah Ghazali dulu awal ngajinya di Pondok Belitung, dalam asuhan Mbah Hasan Mursyidin. Kemudian beliau pindah lagi mondok ngaji kepada Mbah Ma'ruf atau Kyai Haji Ma'ruf, Kyai Haji Ma'ruf Makam Agung Pondok Somadiyah, Makam Agung Tuban, As-Somadiyah, putra dari Kyai Haji Abdus Somad, Mbah Somadiyah, yang dinamakan Pondok Somadiyah, Mbah Abdus Somad. Mbah Abdus Somad adalah cucu dari Mbah Jailadri, Mbah Abdul Muhid Jiladri, yang ada di utara Pondok Mistiki ini ya, ada Mbah Jiladri. Itu adalah buyut atau mbah dari Mbah Somadiyah, Mbah Abdus Somad Al-Jailadri, Mbah Jailadri. Pada tahun itu kitab-kitab cetakan-cetakan itu belum ada ya. Belum ada cetakan-cetakan model sekarang, itu belum ada. Yang baik-baik, yang bagus-bagus itu belum ada. Santri pada waktu itu ketika ngaji
ya harus nulis tangan. Dan luar biasanya kita temukan satu tulisan tangan dari beberapa tulisan tangan Mbah Ghazali yang sampai sekarang masih ada, yaitu tulisan tangan beliau. Di akhir kitab itu ada tulisan bi khatti Ahmad Ghazali, yaitu kitab Hasyiah Al-Birmawi. Hasyiah Al-Birmawi, hasyiahnya Syarah Matan Takrib Abi Suja. Matan Takrib itu disyarahi oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Nah, di antara syarah atau hasyiahnya itu adalah namanya Hasyiah Al-Birmawi, sebelum ada Hasyiah Baijuri. Sebelum ada Hasyiah Baijuri. Imam Al-Baijuri itu wafat tahun sekitar 1276 atau 75. Itu Hasyiah Imam Ibrahim Al-Baijuri atau Al-Baijuri. Dan Al-Birmawi itu sebelum itu. Kalau sekarang itu saya lihat tulisan beliau itu, kitabnya itu tebalnya itu 20 cm, sekitar 20 cm. Hasyiah Birmawi, tulisan tangan, jelas tulisannya. Ini menandakan apa? Menandakan bahwasanya begitu luar biasanya ijtihad beliau dalam belajar. Ya, kitab setebal itu beliau tulis tangan dan selesai. Tahunnya juga ditulis, cuma tidak jelas tahunnya berapa. Pokoknya sekitar 1200 sekian. Ada tulisannya di bawah bi khatti Ahmad Ghazali. Selesai menulis itu ada 1200 sekian. Sekiannya itu yang masih kita gali tahun berapanya. Itu luar biasanya. Dan menandakan juga bahwasanya masyayikh kita itu dari dulu ngajinya sudah babon, sudah kitab-kitab babon dalam madhab Syafi'i. Hasyiah Birmawi itu kitab babon dan menjadi rujukan dalam memahami fikih madhab Syafi'i. Syarah Ibnu Qasim, atau sekarang yang terkenal setelahnya adalah Hasyiah Al-Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri. Belum ada itu. Dan Al-Birmawi itu dikatakan adalah salah satu referensi utama Imam Al-Bajuri mengarang kitabnya Hasyiah Al-Bajuri. Itu Mbah Ghazali. Beliau didik murid-murid beliau. Beliau mendirikan pondok pesantren yang awalnya adalah musola yang sekarang menjadi Masjid Mis. Dari wakofannya Mbah Saman dalam satu kisah dalam riwayat kita, diwakofi oleh Mbah Saman, masih saudara beliau, kalau nggak salah sepupu atau apa itu ya, masih saudara beliau, Mbah Saman. Aktivitas pertama kali keilmuan di Sarang setelah Mbah Mursidin di Belitung, akhirnya pindah ke Karangmangu dalam naungan Mbah Ghazali bin Lanah. Mbah Ghazali bin Lanah. Beliau fokus mendidik anak didik santri-santri pada waktu itu. Banyak sekali mutakharrijin yang menjadi orang-orang hebat. Dan di antara orang-orang hebat itu yang menjadi hasil didikan dari Mbah Ghazali adalah dua putra mantu beliau yang menurunkan masyayikh kita sekarang, yaitu Mbah Umar bin Harun dan Mbah Syuaib bin Abdul Razak. Sepeninggal Mbah Ghazali, aktivitas keilmuan Pondok Sarang
dilanjutkan oleh dua mantu beliau, Mbah Umar bin Harun dan Mbah Syuaib. Sebelum estafet keilmuan diserahkan kepada keduanya, Mbah Umar bin Harun melanjutkan pendidikan di Mekkah Al-Mukarramah, dan pada waktu itu yang menjadi pembesar, menjadi rujukan keilmuan pada waktu itu di Mekkah adalah Mufti Mekkah pada waktu itu, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dan itu beliau abadikan dalam nadhoman yang disitir oleh Syekhina Maimun Zubair dalam kitab Tarajim. Bukan mengaji kepada Mbah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, tapi mengaji kepada Mbah Nawawi. Mbah Nawawi bin Umar Al-Bantani. Keliru tadi ya. Bukan Mbah Ahmad Zaini Dahlan, tetapi mengaji kepada Mbah Nawawi bin Umar Al-Bantani. Itu Mbah Umar bin Harun. Kemudian beliau pulang ke sarang, melanjutkan estafet keilmuan peninggal Mbah Ghazali bersama ipar atau saudara atau ipar ya beliau, yaitu Mbah Syuaib bin Abdul Razak. Kemudian sepeninggal keduanya diteruskan oleh murid beliau. Di antaranya adalah muridnya Mbah Umar bin Harun, dan muridnya Mbah Syuaib adalah Mbah Fatkur Rahman bin Ghazali. Daurah ketiga, fase ketiga Pondok Pesantren Sarang. Mbah Fatkur Rahman bin Ghazali mengaji kepada Mbah Umar bin Harun dan kepada Mbah Syuaib. Diriwayatkan beliau hanya bertemu dengan ayahnya, Mbah Ghazali itu masa-masa masih kecil. Kemudian didikan itu diteruskan oleh kakak ipar beliau, Mbah Umar bin Harun dan Mbah Syuaib. Dan di antara masyayikh pada waktu itu adalah selain Mbah Fatkur Rahman ada Mbah Dahlan bin Warijo yang menjadi menantu dari Mbah Syuaib, dan juga Mbah Abdullah bin Abdurrahman yang menjadi menantu Mbah Syuaib juga. Fase ketiga Mbah Fatkur Rahman yang sekarang menurunkan Pondok Al-Amin, Mbah Dahlan yang sekarang menurunkan Pondok Al-Anwar, Mbah Abdullah bin Abdurrahman yang menurunkan Pondok PMH Mansyaul Huda. Setelah fase ketiga ini, daur ketiga ini dilanjutkan oleh putra-putra dari para masyayikh. Di antaranya adalah putra dari Mbah Syuaib bin Abdul Razak, yaitu putra lelaki tertua Mbah Ahmad bin Syuaib, KH Ahmad bin Syuaib yang menurunkan sekarang Pondok Mus, dan juga putra beliau terakhir yaitu Mbah Imam Khalil bin Syuaib yang menurunkan sekarang adalah Pondok Pesantren Mis. Dan juga di antara masyayikh pada waktu itu adalah Mbah Zubair bin Dahlan yang menjadi yang menurunkan
Pondok Pesantren Al Anwar. Kemudian estafet keilmuan, aktivitas keilmuan di Pondok Pesantren Sarang itu diteruskan oleh putra-putra beliau. Ada dulu Mbah Haji Abdurrahim Ahmad Pondok Mus. Dulu di MIS sepeninggal Mbah Imam ada Haji Umar Faruk, Haji Fakih Imam, dan Haji Abdul Razak Imam. Al Anwar ada Haji Maimun Jubair. Dan alhamdulillah sampai sekarang Pondok Pesantren Sarang diteruskan oleh putra-putra masyayikh kita, dan semoga pondok pesantren ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin.